喂，侯爷，你怎么样？ Halo para pecinta film, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Oke, kembali lagi di channel Moviepad bersama saya Asta, di channel yang membahas alur cerita film-film menarik dan seru. Bagi yang baru bergabung, silahkan diklik subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang baru saya upload. Oke guys, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film dengan judul My Beloved Bodyguard tahun 2016. Film ini dibintangi oleh artis yang tak asing lagi, yaitu Sammo Hung, ada Andy Lau, dan artis terkenal lainnya. Film ini akan berkisah tentang seorang kakek tua yang bernama Kakek Ding, yang berusaha mengungkap atau mencari anak gadis yang sudah dianggap cucunya, yang telah hilang hanya dengan berbekal sebuah recorder dan kemampuan bela diri yang ia miliki. Oke guys, kalau begitu kita langsung saja ke alur cerita selengkapnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek bertubuh subur baru terbangun dari tidurnya. Beliau bernama Kakek Ding. Setelah masa pensiunnya, Kakek Ding pindah dari Beijing ke sebuah kota di perbatasan antara Cina dengan Rusia yang bernama Sui Town. Kakek Ding sehari sebelumnya dijadikan saksi atas sebuah bentrokan dua kubu mafia yang menyebabkan beberapa orang tewas dan luka-luka yang terjadi di depan rumahnya sendiri. Namun karena Kakek Ding menderita kepikunan yang cukup berat, ia tidak dapat mengingat orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu. Setelah memeriksakan diri ke dokter, dokter pun menyarankan agar Kakek Ding membeli sebuah alat perekam agar ia gampang mengingat sesuatu. Di kota kecil itu, Kakek Ding tinggal seorang diri, tapi ia memiliki tetangga-tetangga yang baik. Salah seorang dari mereka bernama Nyonya Park. Nyonya Park memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai polisi. Nyonya Park merasa kasihan pada Kakek Ding yang hidup sendirian. Sekali-sekali Nyonya Park mengajak Kakek Ding untuk makan bersama di rumahnya. Selain itu, ada tetangga lainnya yang bernama Lee. Lee yang telah berpisah dengan istrinya sekarang hidup hanya dengan anak perempuan satu-satunya yang bernama Cherry. Lee sangat jarang berada di rumah. Ia menghabiskan waktunya dengan berjudi dengan meninggalkan hutang di mana-mana. Cherry yang kesepian merasa nyaman bermain di rumah Kakek Ding. Mereka kadang-kadang menghabiskan waktu bersama. Keberadaan Cherry di rumah Kakek Ding mengingatkannya pada cucunya yang dulu, yang mana pada suatu hari hilang pada saat Kakek Ding mengajaknya berjalan-jalan. Trauma itu selalu membekas di kehidupan Kakek Ding hingga ia memutuskan untuk meninggalkan Beijing dan menetap di tempatnya sekarang. Suatu hari, ayah Cherry yang bernama Lee yang sebagai penjudi jarang sekali menang. Kian hari hutang yang ia miliki semakin besar. Si bos yang bernama Choi Dong sangat kesal ketika Lee mengajukan pinjaman lagi, karena hutang yang saat ini sudah sangat banyak. Akhirnya Lee pun diberikan sedikit tempo untuk membayar, dengan syarat ia harus mencuri sebuah tas dari seseorang yang tengah berada di Hotel Red Star di kota Vladivostok. Hotel itu berada di perbatasan antara Cina dan Rusia Tenggara. Akhirnya dengan bantuan sepupunya yang bekerja sebagai koki di hotel itu, Ling bisa mendapatkan Mastercard yang bisa dipakai untuk masuk ke semua kamar di hotel itu. Setelah itu Lee pun berhasil masuk ke kamar itu hingga akhirnya ia menemukan sebuah tas kulit yang berisikan banyak perhiasan. Namun sayang aksinya diketahui oleh si pemilik tas, yang kemudian situasinya tambah memburuk setelah security melihat kejadian itu dari ruang pengawas. Semua security hotel pun mengejar Lee, namun Lee berhasil meloloskan diri dengan mendobrak jendela yang kemudian ia sudah ditunggu oleh anak buah Choi. Di perjalanan ternyata Lee membawa kabur tas kulit itu karena ia berpikir hutangnya tidak akan terlunasi meskipun tas itu sudah ia berikan kepada Choi. Akhirnya Lee membawa kabur uang itu dengan meninggalkan anak buah Choi di jalan. Setelah itu koki restoran itu pun diinterogasi tentang keterlibatannya dalam aksi pencurian itu. Dan kemudian ia pun dihabisi oleh anak buah bos Rusia itu.
Di tempat lain, Choi yang mengetahui tasnya dibawa kabur mengerahkan anak buahnya mencari jejak Lee. Hingga akhirnya salah seorang kerabatnya mengatakan bahwa Lee memiliki rumah di Sweet Town dan mempunyai 1 anak perempuan. Akhirnya beberapa anak buah Choi menuju rumah Lee. Namun Cherry berhasil kabur dari belakang rumah dan masuk ke jendela dapur kakek Ding. Salah seorang dari mereka melihat Cherry kabur. Dan salah seorang dari mereka berhasil masuk dan kemudian menangkap Cherry. Kejadian itu disaksikan sendiri oleh kakek Ding, hingga membuat darah agen pengawal rahasianya pun secara otomatis mulai bergerak. Alhasil semua anak buah Choi berhasil dilumpuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Kakek Ding yang sempat terluka kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Nyonya Park. Ia dan anaknya yang bekerja sebagai polisi berusaha mencari tahu ciri-ciri para pelaku. Namun kakek Ding tak mampu mengingat apapun setelah kejadian itu. Namun kabar baiknya, dari semua pelaku, polisi sempat mengabarkan bahwa Cherry mengenal 2 orang pelaku kejadian itu. Dan untuk keamanan Cherry, sekarang Cherry dipindahkan ke rumah salah seorang famili dari Lee sendiri. Di tempat lain, anak buah Choi yang babak belur oleh kakek Ding akhirnya melapor kepada Choi. Mereka menceritakan kehebatan kakek Ding dalam berkelahi. Mereka pun akhirnya dihukum oleh Choi karena mereka tidak mampu menghadapi seorang kakek. Mereka pun disuruh mencari tempat bersembunyi dari kejaran polisi. Di tempat lain, Lee berusaha bersembunyi dari kejaran gengnya Choi. Ia melewati perbatasan Rusia untuk menjual semua perhiasan di tasnya itu. Setelah kepergian Cherry, hari-hari kakek Ding terasa sepi. Ia selalu terbayang-bayang wajah Cherry yang tengah bermain di rumahnya. Ia pun selalu membuka jendela dapurnya agar Cherry leluasa keluar masuk di rumahnya. Suatu hari kakek Ding mendatangi sebuah acara pernikahan di salah satu keluarganya. Pada saat pulang, ia melihat Cherry dan temannya sedang mengikuti sebuah parade. Kakek Ding pun dihampiri oleh Cherry dan kemudian kakek Ding mengajak Cherry membeli es krim. Saat mereka sedang menikmati es krim, tiba-tiba mama Cherry yang telah bercerai dengan ayahnya mengajak pacar barunya ke toko itu. Cherry yang melihat itu langsung mendatangi pria itu dan menamparnya. Mama Cherry yang kaget kemudian marah dan mengata-ngatai Cherry yang mirip dengan ayahnya. Akhirnya Cherry yang kesal pergi dari toko meninggalkan kakek Ding. Kakek Ding kembali bersedih setelah perpisahan itu. Ia mencoba menghibur diri dengan membaur dengan kakek-kakek di komplek itu. Namun itu tak mengobati kerinduannya pada Cherry. Setelah beberapa hari, orang tua asuh Cherry yang tak lain adalah kerabat dari Lee sendiri menemui kepala sekolah Cherry. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi merawat Cherry dan membiayai kehidupannya. Saat semua bingung harus membawa Cherry kemana, akhirnya Cherry berkata kalau kakek Ding pasti mau merawatnya. Dan akhirnya Cherry sekarang tinggal dengan kakek Ding. Kakek Ding nampak sangat senang bisa kembali melihat Cherry. Dan mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Suatu hari kakek Ding mengajak Cherry makan di rumahnya Nyonya Park. Cherry kemudian meminta izin untuk meminjam telepon untuk menghubungi salah satu temannya. Setelah menelpon, ia pun berpamitan untuk pulang. Di malam harinya, Lee datang ke rumah kakek Ding. Ia menyampaikan rasa terima kasih pada kakek Ding yang telah menyelamatkan anaknya dari para gangster. Ia lalu memberikan sejumlah uang kepada kakek Ding, dan kemudian setelah itu ia pun pergi meninggalkan rumah kakek Ding. Setelah keluar dari rumah kakek Ding, ternyata para gangster suruhan Choi sudah menjaganya di tengah jalan. Mereka kemudian menghajar dan memotong kedua urat kaki Lee. Setelah mereka mendapatkan tas itu, Choi kaget karena perhiasan sudah banyak berkurang. Ia pun akhirnya menghabisi Lee di tempat itu. Tidak sampai di situ, rumah Lee pun mereka bakar. Kakek Ding yang melihat kebakaran itu akhirnya keluar rumah. Di sana ia melihat Lee telah tewas terkapar di tengah jalan. Kakek Ding dan Nyonya Park kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Kakek Ding sempat menanyakan keberadaan Cherry, namun polisi tidak banyak membantu. Di tempat lain ternyata pemilik dari tas itu meminta bantuan dari gangster Rusia.
Mereka pun kemudian datang ke kota Sui. Di rumah kakek Ding terlihat ia sedang membaca sebuah berita di koran hari itu. Berita itu menceritakan bahwa para gangster pelaku pembunuhan Lee akhirnya dibebaskan karena tidak cukupnya bukti. Kabar itu membuat kakek Ding bergetar dan ia merasa tidak ada jalan lain selain turun tangan sendiri mencari cucunya. Merasa risiko yang akan ditanggungnya cukup berat, bahkan ia bisa kehilangan nyawa dengan berhadapan dengan para gangster, kakek Ding kemudian menelpon anaknya untuk terakhir kalinya. Di sini kakek Ding menyampaikan rasa bersalah terdalamnya pada anak perempuan satu-satunya karena beberapa tahun silam kakek Ding kehilangan cucunya pada saat ia berjalan-jalan dengan cucunya. Namun tidak diceritakan banyak di film ini tentang cucu kakek Ding yang hilang karena apa. Namun di sini tersirat bahwa rasa bersalah kakek Ding begitu mendalam pada anaknya karena kakek Ding telah teledor menjaga cucunya saat bermain bersamanya. Selain itu, ia juga berpamitan dengan Nyonya Park yang selama ini telah sangat baik kepadanya. Dan setelah acara pamitan selesai, saatnya kakek Ding menuju lokasi penggerebekan. Dengan berbekal gambar bangunan yang ada di koran itu, ia kemudian menuju sarang para gangster itu. Samar-samar ia merasa pernah melihat bangunan itu. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, kakek Ding akhirnya berhasil menemukan bangunan itu. Dari luar, bangunan itu nampak seperti bengkel mobil. Namun saat ia masuk, ternyata di dalamnya terdapat kasino tempat perjudian. Dan orang-orang di dalam tampak tengah sibuk menghitung uang. Kakek Ding akhirnya menanyakan keberadaan cucunya pada Choi. Kakek Ding kemudian mengeluarkan sebuah recorder untuk merekam semua yang dikatakan Choi. Namun Choi malah meledek kakek Ding yang membuat kakek Ding menamparnya hingga ia terpental. Setelah itu Choi menyuruh anak buahnya untuk menyerang kakek Ding. Dengan semua kemampuan bela diri yang dimiliki kakek Ding, semua anak buah Choi dapat dilumpuhkan dengan mudah. Taro. Bahkan pengawal terbaik Choi sekalipun dapat dikalahkannya dengan mudah. Beberapa saat setelah itu, anggota geng Rusia yang disewa pemilik tas itu pun datang yang makin memperkeruh suasana. Mereka mulai membantai geng Choi sampai tak tersisa. Melihat si geng Rusia ini membunuh satu persatu anak buah Choi, kakek Ding pun melanjutkan perlawanannya menghadapi geng Rusia itu. Akhirnya semua bisa dilumpuhkan oleh kakek Ding sendirian. Dan hanya menyisakan Choi sendiri sekarang. Di saat yang sama pasukan kepolisian datang untuk mengamankan area TKP. Choi yang masih bisa berjalan menyelamatkan sisa-sisa harta yang masih tersisa. Kakek Ding yang mengikutinya terus saja menanyakan di mana cucunya berada. Dan akhirnya Choi pun mengatakan bahwa ia telah menghabisi cucu kakek Ding. Choi pun akhirnya bertemu dengan dua anak buahnya yang dihukumnya hari itu. Dan ternyata mereka bukannya malah menolong, namun mereka malah menghabisi bos mereka sendiri. Kakek Ding yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Kakek Ding kemudian hanya bisa meratapi nasibnya hingga ia ditemukan oleh Nyonya Park di sebuah rel kereta. Di tempat lain, bos mafia pemilik tas yang bermain kejar-kejaran dengan petugas akhirnya tewas karena mobilnya ditabrak truk yang tengah melintas. Beberapa hari setelah itu, saat Nyonya Park melewati jalan di komplek itu, tiba-tiba ia melihat Cherry sedang menatapi rumahnya yang tengah hangus terbakar. Nyonya Park pun
mendekati Cherry dan memarahinya. Karena ia telah membuat semua orang cemas dan semua orang telah mencarinya kemana-mana. Ia pun menjelaskan bahwa ia sedang bermain dan menginap di rumah temannya. Dan ia pun menanyakan ayahnya dan juga menanyakan kenapa rumahnya bisa terbakar. Nyonya Park pun kemudian mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran hebat di rumahnya malam itu. Dan karena tidak punya tempat tinggal, ayahnya pun pergi ke kota untuk mencari tempat tinggal baru selain itu dan juga mencari kerja. Dan film pun diakhiri dengan kembalinya Cherry ke rumah kakek Ding. Dan kakek Ding akhirnya menjadi orang tua asuh bagi Cherry hingga ia dewasa. Oke, sekian dulu ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share jika film ini dapat menghibur Anda semua. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.